Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Alius dengan NIM 18060073. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan coba menjelaskan lagi materi Ekonomi Pembangunan 2 yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SME. Baiklah, langsung saja masuk pada materinya, yaitu tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Baiklah, yang pertama masuk pada materinya, yaitu globalisasi perekonomian. Dalam beberapa dasar terakhir, perekonomian dunia telah semakin terkait melalui perdagangan internasional yang meluas dalam jasa maupun barang primer dan barang manufaktur. Melalui investasi portofolio seperti pinjaman internasional dan pembelian saham, dan melalui investasi asing langsung khususnya bagi perusahaan multinasional yang besar. Globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO. World Trade Organization adalah badan pengawas dan penegak kesepakatan perdagangan internasional. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global di mana orang-orang mengonsumsi barang dan jasa serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama, yaitu bahasa Inggris. Perubahan ini mempercepat integritas ekonomi, pada gilirannya integritas tersebut mempercepat perubahan itu. Globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risikonya. Hal ini berlaku bagi semua orang di negara, terutama orang-orang miskin di negara berpendapat rendah yang pertaruhannya lebih besar. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional seringkali memainkan peranan penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini, banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler dari Asia Timur. Pada saat bersamaan di Santero Afrika Timur dan Amerika Latin, ekspor produk primer biasanya mencakup porsi yang besar dari produk domestik bruto negara individunya. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, kombinasi persoalan dari defisit perdagangan yang meningkat, utang luar negeri yang semakin meningkat, pelarian modal yang semakin cepat, serta menyusutnya cadangan internasional dalam mendorong penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, terutama di Afrika dan Amerika Latin, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan dan pengangguran di sebagian besar dunia ketiga. Negara-negara berkembang tidak hanya menundang masuknya transfer barang, jasa, dan sumber daya finansial internasional, tetapi juga yang terkandung di dalam transfer teknologi produksi, pola konsumsi, tatanan kelembagaan dan organisasional, sistem kesehatan, pendidikan dan sosial, serta tahanan nilai, gagasan, dan gaya hidup yang lebih umum dari negara maju. Selanjutnya, arti penting ekspor bagi berbagai negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju. Sementara negara-negara besar memang kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan negara-negara kecil. Pada ukuran apapun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Pendapatan nasional negara-negara di dunia ketiga ternyata lebih bergantung pada perdagangan internasional dilihat dari pangsanya dalam pendapatan nasional mereka ketimbang negara-negara maju. Semakin besarnya pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP mereka, sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa dan perdagangan di negara maju ketimbang negara berkembang. Namun demikian, hal tersebut menekankan bahwa negara berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional, karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi barang, di mana perbedaan harga barang antar negara lebih kecil.
Ya, selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Kebanyakan penelitian statistik mengenai pola-pola permintaan dunia untuk kelompok komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan adalah responsivitas dari kuantitas suatu permintaan komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen yang diukur melalui perubahan sebanding dalam kuantitas permintaan dibagi dengan perubahan yang sebanding dalam pendapatan. Selain itu, karena elastisitas harga juga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung rendah, setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak bersama-sama. Kedua fenomena elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor. Sedangkan instabilitas pendapatan ekspor adalah fluktuasi besar dalam pendapatan ekspor komoditas negara berkembang yang diakibatkan dari rendahnya harga dan elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan pergerakan yang tak menentu dalam harga ekspor. Meskipun seluruh perhatian dicurahkan pada ekspor barang, ekspor jasa komersial mulai meningkat baik negara maju maupun negara berkembang. Di negara maju, ekspor jasa komersial ini mewakili kegiatan dengan keterampilan tinggi seperti perbankan investasi dan konsultasi manajemen, sedangkan negara berkembang dalam bentuk jasa konstruksi dan kegiatan tidak terlalu membutuhkan keterampilan tinggi. Selanjutnya yaitu nilai tukar perdagangan dan hipotesis Priebe-Singer. Persoalan perubahan pada tingkat harga relatif atas berbagai komoditas membawa kita ke dimensi kuantitatif penting lainnya dari persoalan perdagangan yang sejak dahulu dihadapi negara berkembang. Jika harga ekspor dari suatu negara turun relatif terhadap harga impornya, maka negara tersebut harus menjual lebih banyak produk ekspornya dan mengarahkan lebih banyak sumber daya produktif langka miliknya sekedar untuk menjaga barang impor yang dibelinya berada pada tingkat yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal dengan hipotesis Priebe-Singer. Hipotesis Priebe-Singer adalah argumen yang menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan komoditas bagi ekspor produk primer negara berkembang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Karena teori tersebut dan tren nilai tukar perdagangan inilah, negara-negara berkembang berupaya keras mendiversifikasikan ekspornya menjadi barang manufaktur selama beberapa dasawarsa terakhir. Yang selanjutnya yaitu teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan penukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika, orang-orang secara berkala bertemu di pasar untuk bertukar barang, entah menggunakan uang atau barang lain melalui transaksi barter sederhana. Sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal, sesuatu diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Keunggulan komparatif pada dasarnya, perdagangan berlangsung karena hal itu menguntungkan beragam orang memiliki kemampuan atau sumber daya yang berbeda satu sama lain dan mungkin ingin mengkonsumsi barang dalam proporsi yang berbeda satu sama lain. Prinsip-prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif yang sama ini telah lama diterapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan pertukaran barang antar negara. Prinsip keunggulan komparatif menegaskan bahwa suatu negara harus dan dalam kondisi persaingan akan berspesialisasi dalam mengekspor produk-produk yang dihasilkan pada biaya relatif yang terendah. Selanjutnya yaitu anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional. Teori perdagangan anugerah faktor adalah model perdagangan bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produk komoditas yang menggunakan sumber daya faktor produksinya yang melimpah seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Berbeda dengan model tenaga kerja klasik, di mana perdagangan muncul karena adanya produktivitas tenaga kerja yang tetap, tetapi beragam bagi komoditas di berbagai negara. Model anugerah faktor neoklasik tidak mengasumsikan adanya perbedaan inferen dalam produktivitas
tenaga kerja relatif dengan menyatakan bahwa seluruh negara memiliki akses terhadap potensi teknologi yang sama bagi seluruh komoditasnya. Dua pemikiran pokok teori anugerah faktor produksi. Yang pertama yaitu produk yang berbeda membutuhkan faktor produksi dalam produksi yang relatif berbeda-beda. Contohnya produk pertanian umumnya membutuhkan proporsi tenaga kerja per unit modal yang lebih besar daripada produk manufaktur yang membutuhkan lebih banyak waktu kerja mesin bekerja dibandingkan sebagian besar produk primernya. Yang kedua yaitu setiap negara pemilik anugerah faktor produksi yang berlainannya. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat memiliki modal bekerja dalam jumlah yang besar sehingga dapat dianggap sebagai negara yang kaya modal. Selanjutnya yaitu teori perdagangan dan pembangunan. Perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyertakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real negara-negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia di setiap negara efisien. Perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif, baik dalam hal efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktornya. Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan beberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasar pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Selanjutnya yaitu kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pengangguran, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta teori Van for Surplus dari perdagangan internasional. Teori Van for Surplus perdagangan internasional adalah anggapan bahwa pembukaan pasar dunia bagi negara berkembang melalui perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya kurang optimal menjadi lebih optimal, sehingga dapat memproduksi lebih banyak produk primernya. Beberapa kesimpulan mengenai perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi. Kebanyakan negara-negara berkembang, sistem ekonomi internasional masih menawarkan satu-satunya sumber real dari yang sangat dibutuhkan. Kondisi di mana sumber daya demikian dapat diperoleh sangat berpengaruh pada karakter proses pembangunannya. Selanjutnya yaitu strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Cara tradisional dalam menangani persoalan kompleks mengenai kebijakan spesifik dalam konteks strategi yang lebih luas untuk berorientasi keluar atau ke dalam. 4 kategorisasinya itu antara lain yang pertama, 1. Kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer atau mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua yaitu kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder. Yang ketiga yaitu kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer. Yang keempat, kebijakan berorientasi ke dalam produk sekundernya. Selanjutnya itu promosi ekspor berorientasi keluar menghadapi endapan perdagangan. Promosi ekspor untuk produk primer atau sekunder telah lama dianggap sebagai sarana utama dalam strategi pembangunan jangka panjang ataupun yang lebih layaknya. Wilayah kolonial Afrika dan Asia dengan sektor pertambangan dan perkebunan mereka dimiliki pihak asing, merupakan contoh klasik dari daerah dengan kebijakan berorientasi keluar untuk produk primernya. Selanjutnya yaitu perluasan ekspor manufaktur. Ekspansi ekspor manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan spektakuler negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Sebagai contoh,
Selama beberapa dasawarsa, ekspor total Taiwan tumbuh lebih dari 20% setiap tahunnya, dan ekspor Korea Selatan bahkan lebih tinggi lagi. Dalam kedua kasus ini, pertumbuhan ekspor didominasi oleh produk manufaktur yang berkontribusi pada lebih dari 80% pendapatan valuta asingnya atau falas kedua negara tersebut. Selanjutnya yaitu substitusi impor, berorientasi ke dalam tetapi masih berorientasi keluar. Dengan mengamati pasar dunia yang melemah atas produk primer mereka dan menganut keyakinan telah diterima secara luas akan keajaiban industrialisasi dan hipotesis Friedberg-Singer, negara-negara berkembang beralih pada strategi substitusi impor dalam bentuk perkembangan industri perkotaan pada beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia Keduanya. Selanjutnya itu strategi industrialisasi dan akibatnya. Sebagian besar pengamat meyakini bahwa strategi industrialisasi substitusi impor sebagian kurang berhasil. Lebih tepatnya terdapat 5 akibat yang tidak diinginkan. Yang pertama itu karena merasa aman berada di balik tembok perlindungan tarif dan kebal dari tekanan persaingan luar. Banyak industri baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta malah menjadi inefisien dan berbiaya operasional tinggi. Kedua yaitu penerima manfaat utama dari proses substitusi impor seringkali adalah perusahaan asing yang mampu beroperasi di bawah perlindungan tarif dan memetik manfaat dari pajak. Yang ketiga itu sebagian besar substitusi impor dimungkinkan dengan adanya impor barang modal dan produk menengah yang substitusi pemerintah oleh perusahaan asing dan domestik. Yang keempat yaitu dari strategi substitusi impor adalah dampaknya terhadap ekspor produk primer tradisional. Untuk mendorong sektor manufaktur lokal melalui impor barang modal dan produk menengah yang murah, nilai tukar resmi seringkali sengaja ditetapkan selalu tinggi. Yang kelima yaitu dari substitusi impor ini yang mungkin timbul dari gagasan yang mendorong pertumbuhan industri baru berkembang dan kemandirian dengan menciptakan keterkaitan ke depan dan belakang dalam perekonomian keseluruhan. Yang kelima yaitu nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar dan keputusan devaluasinya. Nilai tukar resmi tidak sepenuhnya ditentukan pada atau mendekati harga equilibrium ekonomi dari pertukaran valuta asing, yakni tingkat di mana permintaan domestik atas suatu mata uang atau valuta asing seperti dolar akan sama dengan penawarannya tanpa ada regulasi atau interferensi dari pemerintah. Defisit pembayaran kronis diakibatkan oleh aktivitas transaksi berjalan ekspor dan impor mungkin dapat diiringkan oleh devaluasi mata uang. Mata uang suatu negara akan terdevaluasi ketika nilai tukar resmi di mana bank sentral negara tersebut bersedia menukarkan mata uang negaranya dengan valuta asing secara tiba-tiba. Devaluasi adalah penurunan nilai tukar resmi antara mata uang suatu negara dengan mata uang seluruh negara lainnya. Yang keenam yaitu optimis dan pesimis perdagangan. Argumentasi pesimis perdagangan terdapat beberapa bagian juga, yaitu yang pertamanya lambangnya pertumbuhan permintaan atas barang ekspor tradisional mereka, berarti ekspansi ekspor menghasilkan harga ekspor yang lebih rendah dan transfer pendapatan dari negara miskin ke negara kaya. Yang kedua itu tanpa pembatasan impor, tingginya elastisitas permintaan negara berkembang terhadap impor bersama dengan rendahnya elastisitas bagi produk ekspor mereka, berarti negara berkembang harus tumbuh secara lambat untuk menghindari krisis neraca pembayaran dan valuta asingnya. Yang ketiga yaitu negara berkembang memiliki keunggulan komparatif atau statis dalam produk primer, yang berarti bahwa kebijakan perdagangan bebas untuk mendorong ekspor cenderung menghambat industrialisasinya. Yang keempat yaitu pesimis perdagangan, memandang liberalisasi perdagangan dalam WTO terbatas pada prakteknya. Dengan perekonomian negara berkembang, terutama dengan negara termiskin yang kurang memiliki advokat dan sumber daya lain yang diperlukan untuk membuka pasar negara maju. Selanjutnya yaitu argumentasi optimis perdagangan, mendorong persaingan.
meningkatkan alokasi sumber daya dan skala ekonomi dalam bidang-bidang di mana negara berkembang memiliki keunggulan komparatif. Biaya produksi pada akhirnya akan menurun, menghasilkan tekanan untuk meningkatkan efisiensi, perbaikan produk, dan perubahan teknis, sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja semakin menurun biaya produksinya. Mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang akan meningkatkan laba dan mendorong tabungan dan investasi serta meningkatkan pertumbuhan lebih jauh. Menarik modal dan keahlian asing yang keberadaannya masih langka di sebagian besar negara berkembang. Menghasilkan valuta asing yang diperlukan untuk mengimpor bahan pangan apabila sektor pertanian mengalami ketertinggalan atau terjadi kekeringan panjang atau bencana alam lainnya. Selanjutnya itu menghilangkan distorsi ekonomi yang disebabkan oleh interferensi pemerintah baik dalam pasar ekspor dan valuta asing, serta menggantikan alokasi pasar atas kegiatan korupsi dan keburuan rente yang biasanya berasal dari sektor pemerintahan yang terlampau aktif. Selanjutnya itu mendorong akses yang lebih terasa atas sumber daya langka, yang memperbaikan keseluruhan alokasi sumber daya, memungkinkan negara berkembang untuk memetik manfaat penuh dari reformasi didorong oleh WTO. Selanjutnya itu peningkatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi adalah aliran pemikiran dalam perdagangan dan pembangunan yang menekankan pentingnya mengatasi kegagalan-kegagalan pasar melalui kebijakan pemerintah untuk mendorong transfer teknologi dan ekspor produk yang lebih canggih secara progresif. Pendekatan ini cenderung efektif apabila sektor publik dan swasta mampu bekerja sama secara konsisten, baik sejalan dengan tujuan bagi investornya. Yang terakhir yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah penyatuan ekonomi dan kebijakan ekonomi hingga taraf tertentu dari dua atau lebih negara dalam satu wilayah. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk Uni Ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara non-anggota sembari membebaskan perdagangan antar anggotanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.